أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas risalah tauhid sampai kita semuanya berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di bab itu al-mu'min yamutu bimarokil jabinin. Itu bab yang menjelaskan tentang orang mukmin apabila meninggal mengeluarkan keringat di dahi. Bab itu bab yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang mukmin apabila meninggal di bab itu. Maka hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis yang pertama, hadisnya adalah riwayat Ibnu Majah. Status hadisnya adalah sahih. Hadisnya sahih Ibnu Majah. Di samping Ibnu Majah kemudian mengeluarkan, juga Imam At-Tirmidzi juga mengeluarkan. Kalau seandainya kemudian kita lihat nomor hadisnya, Tirmidzi nomor hadisnya 982 di bab Janais. Kalau di Nasai 1828 di bab Janais. Di Ibnu Majah 1452 di bab Janais juga. Qala Al-Albani, berkata Syekh Nasiruddin Al-Albani, sahihun, hadis ini berarti sahih. Ngan Buraidah dari Buraidah, anak Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min, maka adapun orang beriman itu yamutu apabila dia meninggal. Wong beriman kalau dia meninggal, bingarokil jabin, akan ada keringat di pelipisnya atau di dahinya. Kalau orang beriman yang meninggal, ciri-cirinya diantaranya adalah keluar keringat di dahinya. Berarti nek panjenengan ngesuk namatna, suatu saat kemudian kita menghadiri orang meninggal dan melihat kemudian kondisi secara zahir yang disebutkan di dalam hadis Nabi ini, kalau dia kemudian di keringatnya nampak keringat, maka itu termasuk bagian orang mukmin apabila kemudian meninggal, keluar keringat di dahi. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi menyebutkan hadis hasan, hadisnya hasan. Riwayat yang pertama,
orang beriman apabila meninggal maka keluar keringat di pelipisnya atau di dahi. Pelipis kan berarti sini. Ya. Kemudian yang kedua Wan Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Faris, salah seorang sahabat Nabi yang orang Paris. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepada beliau, Salman Al-Faris. Qala, berkata Salman Al-Faris, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biqul, dia Rasulullah bersabda, Arkibu lil mayyiti minda mautihi salasah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah untuk orang yang mati di sisinya, yaitu dengan 3 tanda. Kata Rasulullah, perhatikan apabila kemudian kau mendapati orang meninggal, perhatikanlah 3 tanda. Dalam hadis ini disebutkan seperti itu. Yang pertama adalah in rasiha jabinuhu, yaitu apabila jika telah berkeringat, apa yang telah berkeringat, jabinuhu, pelipisnya. Yang pertama, sampean namatna orang meninggal keluar keringat di pelipisnya, pelipisnya dahi ini lah, berarti keluar keringat di sini. Kemudian yang kedua, wa dzarafat ainahu, berlinang kedua air matanya. Yang kedua, air matanya mengeluarkan, yaitu pandangannya atau matanya mengeluarkan linangan air mata, atau berlinangnya kedua pandangan atau kedua matanya. Nangislah kembali. Yang pertama keluar keringat di dahi, yang kedua adalah keluar air mata dari pelupuk kedua pandangannya. Yang ketiga, wa in tasyara, mengembang. Mengembang, apa yang mengembang? Itu kedua, lubang hidungnya. Sehingga telu, mengembang lubang hidungnya. Lubang hidungnya berarti ini ya. Ya. Berarti ada 3. Keluar pelipis, keluar keringat di pelipis. Yang kedua, keluar air mata di pelupuk mata. Kemudian yang ketiga, mengembang lubang hidungnya. Kedua lubang hidungnya mengembang. Maka kata Rasulullah di dalam hadis ini dari Salman, wahia rahmatun minallahi ta'ala qad nuzilat bihi. Kata Rasulullah, jika ada 3 tanda itu, maka itu adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah, di mana sungguh telah diturunkan kepada hamba itu. Nek anak telung tanda itu, maka itu bagian dari rahmat Allah yang Allah turunkan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, menurut hadis ini. Jadi telung tanda. Kalau seandainya kemudian di hadis yang kedua, nek hadis pertama menyebutkan keluar keringat di pelipis, sementara hadis yang kedua dari riwayat Salman Al-Faris ada 3. Keluar keringat di pelipis, keluar air mata di kedua pandangannya, mengembang itu lubang hidungnya. Telu. Mbok suatu saat panjenengan duwe dulu punya saudara kawan, atau suatu saat kemudian kita menyaksikan langsung tatkala dia meninggal, apabila kemudian ada tanda-tanda salah satu di antara 3 yang disebutkan menurut dari sini, maka itu adalah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada hamba Allah yang beriman. Masya Allah ya. Dan berikutnya kata Rasulullah, wa in hatta hatitul bakir. Kata Rasulullah, jika kemudian terdengar suara mendengkur, jika terdengar suara mendengkur seperti dengkuran onta, karena aku ya lah bahasanya wong Jawa biasanya ngorok ya,
Jika kemudian kau melihat suara mendengkur, dengkuran seperti dengkuran onta, cara bahasa ledek yang ngorok lah. Kemudian al-mahnuk itu seperti onta yang dicekik. Maksudnya adalah nek mayit itu mengeluarkan dengkuran seperti dengkuran onta yang dicekek atau yang dicekik. Berarti kayak onta nek ditekap, dia nek cara bahasa ledek persis ngorok lah. Cara nek bahasa gue seperti itu. Saya kalau menurut hadis ini. Kemudian waham dan launuhu, padam cahaya roman mukanya. Yang kedua, cahaya roman mukanya padam. Kami tidak bisa menjelaskan secara terperinci maksud dari kalimat yaitu homida launuhu. Kebetulan kemarin saya cari penjelasan hadis ini, saya tidak menemukan. Sehingga kami tidak bisa menjelaskan secara terperinci apa jenis yang dimaksud padam roman mukanya. Secara dohir iya. Secara dohir berarti menunjukkan bahwa roman mukanya seakan-akan kalau dilihat seakan-akan tidak menyenangkan. Wallahualam bisawab secara dohir. Secara dohir kan seperti itu, karena memang kalau dalam bahasa hadisnya wahom mira itu padam, peteng. Pengennya gampangnya nek bahasannya dewek ke padam atau istilahnya ke peteng. Sampai ada lampu, begitu lampu mati pet maka menjadi gelap. Launuhu itu roman wajahnya. Cuma kalau menurut penafsiran saya karena di sini bukan menunjukkan dia itu berkulit hitam, bukan menunjukkan kemudian warna-warna yang sangar atau yang lain-lain. Cuma permasalahannya adalah karena kemudian bekas-bekas perbuatan maksiat yang dia lakukan belum ditobati, nampak merasakan sakit tatkala sakaratul maut sehingga merubah roman wajah tatkala dulu masih hidup karena saking sakitnya tatkala sakaratul maut. Kalau saya pribadi menafsirkannya seperti itu. Wong saya cari di kalimat penjelasannya kami tidak menemukan, hanya menemukan itu kalimat seperti itu. Cuma sayangnya tidak ketemu kue perkataannya siapa. Kalau perkataan menurut hemat kami ya setuju lah, sepakat. Karena memang saking banyak dosanya yang menempel pada diri dia belum sempat bertobat kepada Allah, kematian telah menjemput, sehingga dia merasakan rasa sakit tatkala sakaratul maut. Karena saking menahannya rasa sakit yang ia derita pada posisi sakaratul maut sehingga merubah posisi wajahnya seakan-akan terkesan padam seperti cahaya di tengah gelap malam. Cahaya itu mati kemudian seakan-akan menampilkan warna yang hitam. Sehingga kalau kemudian di Al-Quran, Al-Quran kan disebut ngesuk nek nang dina kiamat umat Nabi secara garis besar terbagi dua kalau melihat wajah atau roman wajahnya. Yang pertama adalah menampilkan wajah yang putih berseri-seri, yang kedua hitam pekat atau legam. Semuanya itu ditentukan oleh amalan soleh yang dulu tatkala ia lakukan di dunia. Nah, kalau di dalam panjenengan nanti bisa merujuk surat Al-Imran ayat 105 sampai 109. Nah, karena anak kalimat yaitu wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, maka ada pun orang-orang yang wajahnya hitam, maka bertambah-tambah hitam. Ini karena menampilkan sisi kelak pada hari kiamat, orang yang banyak dosanya, belum bertobat kepada Allah, orang yang kafir, orang yang musyrik, kelak pada hari kiamat memiliki warna wajah yang hitam. Berbeda dengan keadaan orang beriman, dia memiliki wajah yang bercahaya. Seperti kemudian disebutkan banyak di tempat hadis-hadis Rasulullah SAW, orang beriman anggota wudunya kelak akan bercahaya. Dan Rasulullah gunin ngeri kan di umat Nabi ngesuk nang padang mahsyar, diantaranya melalui anggota wudu yang sering tatkala dulu di dunia dia itu sering berwudu, kelak anggota wudunya itu bercahaya pada hari kiamat. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau wahai Rasulullah mengenali umatmu sementara umatmu itu belum pernah mengetahui dirimu?
dan dirimu juga belum pernah pula mengenal mereka dan belum pernah sama sekali melihat mereka. Kata Rasulullah, aku mengenali mereka dari cahaya bekas anggota wudhu tatkala dulu kemudian dia di dunia. Wah, Masya Allah ya. Ngesuk berarti anggota wudhunya bercahaya nang Rasulullah menengiri kayak umatku. Bayangkan kalau suatu saat pada hari itu kita bukan termasuk orang yang sholatnya diterima, bukan orang yang termasuk orang yang mendirikan sholat, atau kemudian kita adalah orang yang tidak melakukan sholat sama sekali, tentunya tidak memiliki cahaya di sisi ya, pada kelak, yaitu kelak di sisi padang mahsyar. Naudzubillahi min dzalik. Maka kemudian di sini disebutkan yaitu padam roman wajahnya. Dan berikutnya wa azbada sidaqahu, kalimatnya adalah yaitu berbuih kedua, yaitu sudut bibirnya, kedua sudut bibirnya berbuih, mengeluarkan cairan yang biasa keluar dari mulut. Sebagaimana anda itu kalau suatu saat tidur kadang-kadang kan mengeluarkan di sini. Nek nang ilmu perdukunan, kini nang ilmu perdukunan, sampean nek kepengen nyucup ilmu dukun, nek garap mati, pas kemudian mengeluarkan air liur di ujung bibirnya ini disuruh nyetok. Kini nang ilmu dukun, cocok ya. Hewan dukunnya itu. Nah, berarti ada 3 kebalikannya dari orang beriman. 1, mengeluarkan suara denggulan seperti onta dicekek. Yang kedua, padam roman wajahnya. Yang ketiga, mengeluarkan air liur berbusa di kedua sudut bibirnya. Maka kata Rasulullah, wahuwa, maka 3 tanda itu adabun azab minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, qadhullah, yang sungguh Allah timpakan kepada orang yang bukan beriman. Mulane nggo tanda-tanda wong meninggal, apakah dia kategorinya mukmin, apakah kemudian dia kategorinya yang bukan mukmin. Masing-masing ada 3 tanda. Buk ngesuk suatu saat sampean suatu saat mendampingi saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita, atau mungkin kemudian di tempat lain mendapatkan salah satu di antara 3 tanda masing-masing untuk orang beriman, 3 tanda untuk orang yang bukan beriman, kalau melihat dohir hadis.